Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah syukur. Gimana semangat hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang untuk memimpin. Garisku. Silakan. Aku nih tahu. Yuk. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Yang berhalangan hadir? Siapa, Bu? Oh, dia kemana? Sakit. Sakit. Ya, Ibu berharap ya kalian bisa tetap menjaga kesehatan ya dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan agar tetap stay safe ya. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang teks proklamasi yang dimana ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Salah satu tujuannya yaitu setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, siswa mampu untuk mengemukakan informasi penting menggunakan aspek adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Selain itu juga kita disuruh untuk berdiskusi. Di sini siswa dituntut untuk mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Setelah membaca teks, nanti kalian akan membaca teks ya, siswa mampu untuk menguraikan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Bendera merah putih. putih. Iya, bendera merah putih. Ibu mau bertanya, kapan bendera merah putih ini dikibarkan? Saya, Bu. Iya, 17 silakan. Agustus tahun 1945. Iya, bertepatan dengan Hari kemerdekaan. iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, apa sih makna dari warna bendera merah putih ini? Saya, Bu. Iya, Garisku. Merah artinya berani, putih artinya suci. Iya, benar sekali ya. Makna dari warna bendera merah putih ini, kalau merah yaitu berani, kuat ya. Terus untuk warna putihnya berarti kita suci ya. Oke. Yang lainnya lebih aktif lagi ya. Di sini Ibu punya naskah teks proklamasi. Ibu pengen satu orang maju untuk membaca teks proklamasi. Irza, dengan keras ya, bacanya dengan keras. Tahu. Di sini Bu, ya, proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 Agustus, atas nama Indonesia. Soekarno-Hatta.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Udah dengar kan tadi Ya, Bu. isi dari teks naskah proklamasi? Nah, Ibu pengen bertanya, apa sih pendapat kalian mengenai teks proklamasi ini? Pendapat kalian, entah itu misalkan teks proklamasi merupakan sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, sebagai pengakuan, sebagai bukti. Ayo, gimana pendapat kalian? Apakah misalkan teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno-Hatta dan begitu perjuangannya Soekarno-Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan ini, ya? Ya, oke. Di dalam teks proklamasi ini kita dapat untuk mendapatkan informasi penting menggunakan aspek-aspek yang ada di dalamnya, ya. Entah itu menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Misalkan kapan teks proklamasi diumumkan, berarti jawabannya yaitu pada hari 17 bulan 8 tahun 1945. Yang lainnya lebih aktif lagi ya. Nah, contoh yang lainnya, siapa yang mengumumkan atau menjadi proklamator dalam teks proklamasi? Iya, Soekarno-Hatta. keras ya, Soekarno-Hatta. Iya. Oke ya. Nah, di sini Ibu pengen kalian untuk bagi menjadi 2 kelompok ya, 2 orang. Ke Mbak Irza ke sama si Iwan. Iya. Kita Irza, biar geseran. Sini kamu sama kakak Resko nih. Nah, di situ di teks yang pertama tentang naskah asli teks proklamator, Ibu pengen kalian membuat peta pikiran dari isi teks proklamasi itu. Seperti yang dijelaskan tadi, bisa kalian mencari informasi menggunakan adik simba. Itu kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo yang lainnya, perhatikan Ibu, ayo. Ayo silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Kita udah. Ibu pengen 1 orang untuk membaca hasil dari peta pikirannya. Ya, silakan Prisko. Silakan Adi. Apa yang terjadi ketika proklamasi kemerdekaan? Di mana teks proklamasi ditulis? Kapan teks proklamasi dan diumumkan? Siapa yang menjadi proklamator kemerdekaan? Mengapa teks proklamasi harus diumumkan? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Ya. Yang lainnya dengar ya. Yang lainnya tetap perhatikan temannya yang di depannya. Nah, tadi kan udah dengar peta konsep dari kelompoknya Kadisko ya. Nah, di sini Ibu pengen dari peta konsep itu kalian bisa mengembangkan untuk menjadi sebuah informasi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks ya. Ayo silakan. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Ya, udah ya, diterima ya. Nah, selanjutnya di situ kan masih ada teks proklamasi. Nah,
Ibu pengen kalian untuk mengamati teks tersebut. Kalian baca, kalian cermati, kalian amati, dan Ibu nanti akan bertanya tentang makna dari proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun negara. Ayo. Bu. Udah, Bu? Udah. Sekarang Ibu bertanya, apa makna teks proklamasi yang bisa kalian ambil di dalam lingkungan keluarga? Contohnya apa? Iya, Karisko. Menghormati orang tua, Iya, membantu adik mengerjakan PR, iya, lebih keras lagi suaranya. membantu orang tua mengerjakan pekerjaan Iya, rumah, mengerjakan benar. PR, Iya. membantu adik mengerjakan PR. Iya. Terus yang lainnya bisa untuk makna proklamasi di sekolah, misalkan kita Jangan membuang sampah sembarangan. iya, pintar. Terus tidak saling mencela, mencaci maki, saling menghormati sesama teman, ya, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah. Jangan sering berpantang. Iya, betul. Terus melakukan musyawarah OSIS ya, atau pemilihan ketua kelas di dalam kelas, ya kan? Sebelum kita tutup, Ibu pengen bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Ya, Karisko. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan hasil pemerintahan. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Ada yang pengen memberikan pendapatnya? Ya, bisa. Ya, awali. Ayo, silakan teman-teman. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Iya, terima kasih ya. Oke, benar sekali ya pendapat dari kalian bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu tentang teks proklamasi, yaitu proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus, dan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena peristiwa ini merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib untuk mempertahankannya. Dalam artian kita sudah bebas dari penjajahan, kita sudah bebas dari belenggu, kita sudah bebas untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat kita tanpa ada penindasan dari negara lain. Selain itu juga kita juga bisa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam negara kita, dan kita bisa bersaing dengan negara lain. Jadi kita tidak mau kalah ya. Kertas itu kalian bawa pulang, kan ada pertanyaan di bawahnya ya. Nah, pertanyaan itu kalian jawab nanti sebagai tugas rumah ya. Nah, demikian mungkin pembelajaran yang bisa kita lakukan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ilza memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.